Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi kami dari kelompok 2A yang beranggotakan 4 orang, yang dimana saya sendiri Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002, Nita NIM 2019-012012, Nyoman Luhur Sadewa NIM 2019-012005, dan Daniel Butar-Butar NIM 2019-012062. Nah, di video ke-7 ini kami dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang seputaran mesin bor duduk, yang dimana mencakup tentang kegunaan dan karakteristik dari sebuah mesin bor duduk, serta bagian-bagian dari mesin bor duduk beserta fungsinya. Tak perlu berlama-lama, langsung ke penjelasannya. Perkenalkan lagi, saya Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002. Di sini saya akan menggantikan dubbing dari teman saya, yaitu Daniel Butar-Butar, yang mana menjelaskan tentang kegunaan dan karakteristik pengerjaan dari mesin bor duduk. Yang dimana seperti namanya, maka mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi, namun lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Cara menggunakan mesin bor ini tidak sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat, meski begitu kecepatan dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 2019-012012. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin milling dengan fungsinya. 1. Bas atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan koleng yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk menopang mesin, jadi harus tahan dengan tekanan tinggi. Oleh karena itu, bagian ini terbuat dari besi yang dicor. 2. Badan kolom atau mesin. Bagian badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak. Posisi badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu dari fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel, lalu dijadikan sebagai dudukan sekaligus rumah atas roda gigi. Badan mesin ini juga menjadi suatu patokan atau sumbu utama. 3. Lutut atau neck. Pada bagian ini mempunyai 2 buah alur yang berbentuk seperti ekor burung, 3 lurus. 1 dari ekor tersebut berpasangan dengan sadel, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau badan mesin. Lutut ini juga terbuat dari besi yang dicor, sama seperti alas mesin. Untuk lutut ini dapat digerakkan, namun arah gerakan harus vertikal. Pada lutut ini terdapat beberapa roda yang berfungsi untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis, entah itu gerak ke arah kiri, kanan, mundur maupun maju. Selain itu, di bagian lutut juga bisa dikunci menggunakan kolom supaya lebih kokoh saat alat sedang digunakan atau proses pengevraisan berlangsung. 4. Sadel. Untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut atau net. Salam ini mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Sadel ini bisa digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin.
Gerakan yang dihasilkan oleh sading ini yaitu maju dan mundur hingga melingkar. Dapat pula dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. Bagian atasnya mempunyai alur dengan bentuk Y dan melingkar seperti 360 derajat, serta berhubungan dengan meja. Bagian ini dilengkapi dengan handle. Fungsi dari handle yaitu mengembalikan sadel ke posisi semula dan membalik arah gerakan. 5. Meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sandal. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor. Meja mesin berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur dengan bentuk T, khususnya untuk mesin fries yang universal. Meja dapat digeser dan diputar hingga 45 derajat. Meja ini mempunyai fungsi utama untuk mengikat benda selama proses mengfriesa. Meja juga sekaligus digunakan sebagai tempat bait dan nur yang hendak digunakan untuk mengikat, sekaligus digunakan sebagai tempat bait dan benda. Supaya tidak bergerak selama mengfriesan, meja ini dapat dikunci pada sandal. 6. Lengan atau ARM. Letak dari lengan berada di bagian atas dari kolom mesin, baik pada mesin fries yang universal maupun horizontal. Pada bagian bawah terdapat alur dengan bentuk ekor burung. Di ujungnya, alur tersebut berpasangan dengan spindle. Ujung lain dari lengan berfungsi sebagai tempat pendukung untuk abor yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Lengan dapat dilepas dan juga dikunci sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan pendukung abor atau super abor yang dapat dikunci dan dilepas. Yang terakhir, spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di antara bagian mesin fries lainnya. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk abor pada mesin fries horizontal. Selama proses pengfriesan, bagian motor penggerak dapat menggerakkan spindle. Jadi alat potong dapat berputar. Di ujung spindle ada sebuah selot yang berguna untuk menahan alat potong.